Pesantren milik Habib Rizik Syihab di Megamendung, Kabupaten Bogor, Markas Syariah, mengadukan Eager Adventureland ke pemerintah Kabupaten Bogor, Rabu 12 Maret 2025. Markas Syariah meminta Pemkab Bogor memediasi masalah sengketa lahan antara mereka dengan ekowisata Eager Adventureland. Tapi 30 tahun PTPN tidak pernah menguasai secara fisik, sudah. Catat itu. Dan sekarang 30 tahun, tanah ini ditanggalkan pada PTPN. PTPN tak mau berkebun lagi di sini, sudah. Berarti itu seharusnya data. Santri Habib Rizik Syihab di pesantren agrokultural Markas Syariah Megamendung disuruh pergi mengosongkan pesantren FPI tersebut. Sebab tanah yang diduduki pesantren FPI itu punya PT Perkebunan Nusantara, PTPN 8 Gunung Mas. PT Perkebunan Nusantara, PTPN 8 Gunung Mas sudah somasi pihak pesantren. Pesantren agrokultural Markas Syariah Megamendung berdiri di tanah seluas kurang lebih. Anda nggak boleh bangun ini, nggak ada dasar hukumnya. Untuk itu ke depan, aparat harus bertindak tegas pada siapapun. Setiap orang berbuat tanpa dasar hukum. Kenapa? Nanti akan diikuti. Nah kalau dibiarkan, makin lama makin besar. Tingginya gede. Saya ngerti bangsa ini dibangun dalam landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi saya melihat dalam perjalanannya bangsa ini mengalami penyimpangan ideologi, bahkan ideologinya pudar. Makin kesini orang makin tidak punya keberanian untuk menegakkan Pancasila secara benar. Kenapa? Bukankah Pancasila diucapkan? Tidak, menurut saya. Pancasila diucapkan, tetapi banyak sekali di antara kita yang melakukan pembiaran, terutama di Jawa Barat, pada orang. Untuk apa? Untuk setiap hari berkata, bertindak atas nama ideologinya sendiri. Dengan apa? Dengan mengecilkan, dengan menghadrik, dengan mencaci maki ideologinya orang lain dan dibiarkan oleh negara. Tengok, unyil, gua kepret masuk kuburan. Demi Allah, saya akan hadapi mereka sejengkal pun tidak akan mundur. Di mana saja kalian masuk, saya akan hadapi mereka. Takbir, takbir. Di Cibinong, Rabu 12 Maret 2025. Alhamdulillah, tadi kami dari tim Markas Syariah ketemu diterima oleh Bapak Wakil Bupati Pak Ade. Kita sampaikan terkait dengan permasalahan kami dengan pihak Eager. Karena ada beberapa hal yang menyangkut permasalahan lahan yang belum diselesaikan dengan pihak Eager. Itu kami sudah kalkulasi dan bawa data bahwa di dalam Eager ternyata ada lahan Markas Syariah yang sekarang ini digunakan untuk wisata ya sebenarnya. Nah, itu luasnya sekitar 18 hektar lebih. Nah, padahal lahan itu lahan umat dibeli dari uang umat. Nah, karena itu uang umat menjadi tanggung jawab dan awalnya diproyeksikan untuk membangun pondok pesantren putri Markas Syariah, tapi karena saat ini dikuasai oleh pihak Eager, maka tidak terlaksana ya, pondok pesantren putrinya belum terlaksana sampai saat ini. Sehingga kami minta bantuan dari pihak kantor bupati untuk memediasikan, untuk mengatur pertemuan dengan pihak Eager terkait dengan permasalahan Markas Syariah ini. Dan terkait dengan itu sebenarnya ada perizinan, baik itu perizinan PMB, perizinan setplan, itu disyaratkan ada klausula terkait dengan ekowisata yang dilakukan Eager harusnya diselesaikan dulu hal-hal yang terkait dengan lahan yang dikuasai oleh pihak Eager. Jadi di klausula itu di baik di perizinan yang dikeluarkan oleh Pemda dinyatakan bahwa terkait dengan lahan-lahan yang masih bermasalah harus diselesaikan oleh pihak Eager. Dan pernyataan itu dilakukan pihak PTPN dengan Eager pada tanggal 11 Maret 2020. Nah, itulah menjadi alat bukti kami bahwa kami minta bantuan pihak Pemda tidak salah untuk memediasikan permasalahan ini. Dan saya yakin nanti akan dipertemukan antara kami dan Markas Syariah dengan pihak Eager. Pak, itu kan tadi katanya ada lahan Markas Syariah juga. Itu sejak kapan Pak itu? Lahan itu kita beli sejak tahun 2013. Ada datanya dan kita beli oleh penggarap. Seperti lahan-lahan yang lainnya. Nah, cuma memang ada lahan yang kami rusak punya masyarakat juga yang ada dekat lahan sapi di saat ini di pondok pesantren Markas Syariah. Contoh lahannya Ibu Metia Metriva itu dia punya lahan sapi yang kemudian itu terrusak yang sekarang diambil oleh pihak Eager. Berapa luasnya? Luasnya semuanya keseluruhannya 18 hektar. Itu sudah sesuai sama RTU yang ada? Sudah ada, kita ada bukti, ada terkait dengan lahan-lahan itu kita ada jual belinya. Nah, data penjualan dan pembelian dan ini semua ditandatangani oleh pihak aparat desa diketahui. Ini HGU atau apa? Ini tanah garapan yang kemarin yang mereka kemudian menguasai karena terlantarkan oleh pihak PTPN. Itu berapa tahun? Berapa tahun? Biasanya kan tanah garapan ya, makanya itu mereka kuasai lebih dari 20 tahun lebih ya. Kalau dalam kasus di undang-undang harusnya 25 tahun ya. Nah, itulah yang kemudian kita beli pada tahun 2013. Jadi mereka menguasainya dari tahun 2000 gitu. Tahun 2000, tahun 2002. Berarti ini tahun 2000 udah berapa tahun? Udah 25 tahun lebih. 25 tahun. Berarti ini beli hak garap ya? Ya, di hak garap. Kita tanah-tanah yang ditelantarkan oleh PTPN yang digarap oleh
tahu KLA, kemudian terbeli dari mana. Artinya Heger di sini selain daripada melanggar tata kelola lingkungan juga tidak atau belum menyelesaikan hak rakyat yang dirampas itu. Ya kalau begitu kan konsekuensinya seperti itu kita lihat. Artinya harusnya persoalan kami ini diselesaikan. Ya. Sebenarnya kita sudah berapa kali ketemu dengan pengacara Heger untuk membicarakannya ini sampai pada tanggal 14 Maret 2023 akhirnya deadlock. Kita bikin kesepakatan deadlock, ada pernyataannya juga deadlock, sehingga kami datang ke kantor bupati. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Jatnika Rohmat mengungkapkan kunjungan markas syariah bertujuan untuk menyampaikan persoalan lahan yang beririsan dengan PTPN 1 Regional 2 dan kini dipakai Iger. Dengan markas syariah tadi Pak Sekda itu. Jadi saya hanya tadi ditugaskan Pak Bupati mewakili untuk memastikan bahwa rapat tadi di ruangan beliau. Dan kebetulan yang memimpin rapatnya urusan teknis dan yang lain-lain yang mencatat itu Pak Sekda. Jadi yang lebih pasti itu Pak Sekda nyampaikan. Oke. Pak Sekda. Karena kondisi di lapangan kayaknya Pak Camat. Tadi dari markas syariah mohon audiensi aja sih. Hal-hal biasa yang kita suka menerima audiensi ya. Dan beberapa hal yang disampaikan terkait dengan kronologis markas syariah ya yang memang sudah mulai dari sejak 2013. Dari markas syariah menyampaikan beberapa konsep tentang bagaimana markas syariah itu bukan sekedar sertifikat, tapi memang berbasis dalam agrikultural. Jadi kenapa lahannya menjadi luas? Karena memang basicnya untuk mempertahankan kondisi dan potensi wilayah kita. Dari situ kemudian ada harapan, ada legitimasi dari sisi aspek lahan. Dan dalam konteks itu, tentu aspek lahan irisannya dengan PTPN 8, PTPN 1 Regional 2 atau segala macam. Nah, itu mohon disampaikan, komunikasikan melalui daerah ke PTPN itu sendiri. Itu yang pertama sebenarnya disampaikan oleh teman-teman dari mana. Kemudian yang kedua dari sisi konsep pengembangan, intinya sinergi ya. Karena kan di sana ada PTPN 8, ada Heger, gitu. Amanah dari Pak Abidji juga mengembangkan kawasan yang cukup bermanfaat bagi masyarakat kita. Bukan proses yang kemudian menjadi eksklusif tapi menjadi inklusif gitu ya. Jadi beberapa rencana ke depan yang disampaikan termasuk rumah sehat dan lain-lain dan bahkan sudah ada kerjasama ya dengan Heger saya kira untuk melakukan titik-titik. Hanya itu aja. Tindak lanjut dari Pemkabnya Pak? Tindak lanjut Pemkabnya itu nanti kita memang kebetulan kita sedang membuat rencana jalur alternatif puncak. Jadi kita akan mencoba Pak Wagub tadi mensinkronkan rencana kita jalan itu dengan permasalahan yang terjadi di lapangan. Kita akan menemukan ya, juga menemukan markas syariah ya, kemudian dengan PTPN gitu. Kita akan beliau kembali ngopi, diskusikan di sana seperti apa. Kemudian lalu kita akan karena PTPN juga BUMN ya. Kemudian kewenangan pertanahan juga ada di Kementerian ATR. Menteri Habib Rizik Syihab di pesantren agrokultural Markas Syariah Megamendung disuruh pergi mengosongkan pesantren FPI tersebut. Sebab tanah yang diduduki pesantren FPI itu punya PT Perkebunan Nusantara, PTPN 8 Gunung Mas. PT Perkebunan Nusantara, PTPN 8 Gunung Mas sudah somasi pihak pesantren. Pesantren agrokultural Markas Syariah Megamendung berdiri di tanah seluas kurang lebih 30.91 hektar di Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kuasa Hukum Front Pembela Islam, FPI Aziz Yanwar mengatakan pihaknya sudah menerima surat somasi itu. Kaitan pengkosongan lahan milik PTPN 8 Gunung Mas tersebut. Waalaikumsalam, sudah menerima surat yang dimaksud, katanya saat dihubungi suarabogor.id, Rabu, tanggal 23 Desember tahun 2020. Ia menjelaskan, pada tanggal 13 November tahun 2020 Habib Rizik Syihab telah menjelaskan kaitan sertifikat tanah berdirinya Ponpes Agrokultural Markas Syariah. Benar bahwa sertifikat hegunya PTPN 8, imbuhnya. Dalam Undang-Undang Agraria tahun 1960 disebutkan bahwa jika satu lahan kosong digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun lamanya, maka dari itu, masyarakat berhak untuk membuat sertifikat tanah yang digarap. Masyarakat Megamendung itu sudah 30 tahunan menggarap lahan tersebut, ucapnya. Sedangkan kata Aziz, dalam Undang-Undang HGU tahun 1960 disebutkan bahwa sertifikat HGU tidak bisa diperpanjang jika lahan itu ditelantarkan oleh pemilik HGU tidak menguasai secara fisik lahan. Betul, bahwa tanah HGU Ponpes Agrokultural Markas Syariah adalah milik PTPN 8. Tapi, 30 tahunan lebih PTPN tidak pernah menguasai secara fisik. Selama 30 tahunan lebih PTPN menelantarkan tanah tersebut. Maka, dari itu seharusnya HGU itu batal. Jika sudah batal, maka HGU-nya milik masyarakat, jelasnya. Ia menegaskan, perlu dicatat bahwa pentolan FPI-nya itu dan pengurus Yayasan Ponpes Agrokultural Markas Syariah untuk mendirikan Ponpes, yaitu dengan membayar kepada petani bukan merampas. Petani tersebut datang membawa surat yang sudah ditandatangani oleh lurah dan RT setempat. Jadi tanah yang didirikan Ponpes Agrokultural Markas Syariah itu semuanya ada suratnya. Itulah yang membeli tanah overgarap, tegasnya. Dokumen tersebut lengkap dan sudah diserahkan ke instansi negara, mulai dari bupati sampai gubernur. Dan benar tanah tersebut HGU-nya PTPN 8 yang digarap oleh masyarakat. Jadi kami tegaskan sekali lagi bahwa kami tidak merampas dari PTPN 8 tetapi kami membeli dari para petani, sambung Aziz. Namun, pihak Ponpes Agrokultural Markas Syariah siap melepas tanah tersebut jika dibutuhkan negara. Tapi, silakan ganti rugi uang keluarga dan umat yang sudah dikeluarkan untuk beli overgarap tanah dan biaya pembangunan yang telah dikeluarkan. Agar biaya ganti rugi tersebut bisa digunakan untuk kembali membangun Ponpes Agrokultural Markas Syariah di tempat lain, tukasnya.
Surat yang beredar itu menunjukkan, perintah pengosongan lahan pesantren tersebut dilayangkan melalui surat somasi pertama dan terakhir berkop PTPN 8 dengan nomor SB 11/6131/12/2020, tertanggal tanggal 18 Desember tahun 2020. Di samping permasalahan dari Habib Rizik yang harus mengosongkan pesantrennya terkait kepemilikan lahan, ada hal yang patut kita perhatikan nih teman-teman ya di Kota Bogor, yang mana di Kota Bogor ini ada yang namanya Kampung Arab, dan ini adalah salah satu tantangan bagi Kang Deddy Mulyadi untuk bisa mengatasi tempat tersebut karena ada beberapa hal kelam di dalamnya, seperti yang akan kita saksikan bersama. Di Cianjur, warga setempat sudah tak asing lagi dengan keberadaan warga Timur Tengah. Bahkan di Cianjur, tepatnya di Kecamatan Cipanas atau Puncak, terdapat sebuah daerah yang disebut Kampung Arab, di mana daerah tersebut menjadi pusat turis Timur Tengah di kawasan Puncak untuk berlibur. Di Kampung Arab juga terdapat banyak pertokoan dengan pamflet bertuliskan huruf Arab. Restoran masakan Arab juga sangat mudah ditemukan di kawasan tersebut. Nah, untuk lebih mengenal Kampung Arab di Cianjur, berikut ini adalah 6 fakta Kampung Arab di Cianjur. Pamflet pertokoan bertuliskan Arab. Berlokasikan di Kecamatan Cipanas atau Puncak, di Kampung Arab terdapat banyak pertokoan dengan pamflet bertuliskan Arab. Kawasan tersebut ada juga yang menyebutnya sebagai Warung Kaleng. Warung Kaleng merupakan sebagian kawasan di Jalan Raya Puncak sepanjang kurang lebih 50 meter. Terdapat kedai toko hingga penginapan, bahkan restoran-restoran masakan Arab juga sangat mudah ditemukan di daerah Kampung Arab. Di Kampung Arab juga menawarkan beberapa penginapan berupa hotel dari yang termurah hingga paling mahal. Selain itu juga terdapat kafe, travel agent, hingga money chamber. Di Kampung Arab, tepatnya di sepanjang jalan Hanjawar Pacet Loji sampai Cinanga, terdapat sederet pertokoan dengan pamflet bertuliskan Arab. Mulai toko Mat'am yang menyediakan makanan khas Timur Tengah, tempat pijat, hingga agen perjalanan. Dengan begitu, kawasan tersebut disebut sebagai Lidl Arab atau Kampung Arab. Di kawasan tersebut juga terdapat 2 desa yang menjadi primadona wisatawan, terutama turis dari Arab Saudi dan negara Timur Tengah lainnya, yaitu Tugu Utara dan Tugu Selatan. Tak heran jika di jalanan 2 desa tersebut bertebar tulisan dalam huruf Arab di sana-sini. Gimana? Kalian udah pada kesana belum? Kalau udah, komen di bawah ya. Kawin kontrak. Di balik keunikan Kampung Arab yang menjadi pusat turis Timur Tengah di kawasan Puncak, di kawasan tersebut sering terjadi kawin kontrak. Kawin kontrak sendiri merupakan pernikahan dalam tempo masa tertentu. Biasanya kawin kontrak di Kampung Arab dilakukan dalam waktu seminggu hingga 1-3 bulan. Bareskrim Polri pada Februari 2020 lalu menyebut, jika fenomena kawin kontrak di Kampung Arab merupakan modus dari tindak pidana perdagangan manusia. Pemerintah Kabupaten Cianjur sebelumnya juga telah resmi menerapkan peraturan larangan kawin kontrak. Aturan tersebut dimuat pada peraturan bupati yang berisi 7 halaman dan 9 pasal. Meski begitu, praktik kawin kontrak di wilayah Cianjur, Jawa Barat masih marak dilakukan. Seperti yang baru-baru terjadi mengenai kematian seorang wanita bernama Sarah yang disiram air keras oleh suaminya, di mana sang suami merupakan seorang warga negara Arab Saudi bernama Abdul Latif. Sarah sendiri juga memiliki darah Arab dari sang ayah. Menurut informasi yang beredar, ayah Sarah merupakan seorang tentara Arab Saudi. Sang ibu menikah dengan ayahnya sewaktu menjadi TKW di negara tersebut. Wanita berusia 21 tahun tersebut meninggal setelah mendapat perlakuan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Juga disiram air keras sampai 90% tubuhnya mengalami luka bakar yang serius. Bupati Cianjur Herman Hermansyah menyebut jika ia menerima informasi jika keduanya melakukan kawin kontrak selama 3 bulan setelah ia mengeluarkan peraturan bupati mengenai pencegahan kawin kontrak. Akibat perbuatannya, Abdul Latif dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman kurungan seumur hidup. Tarif kawin kontrak. Salah satu calo kawin kontrak di Kampung Arab bernama Udin mengungkapkan harga paket pernikahan kawin kontrak sebesar 15 juta rupiah. Harga tersebut hanya untuk mahar pernikahan saja dan belum termasuk biaya kehidupan sehari-hari yang perlu ditanggung. Jika dijumlahkan, maka total biaya kawin kontrak bisa mencapai puluhan juta rupiah dalam durasi 1-2 minggu saja.
Tarif sebesar 15 juta rupiah per pekan tersebut dibagi dua dengan calo dan pengantin perempuan. Setelah itu sang calo akan membagikan lagi kepada pihak-pihak yang berkepentingan melancarkan kegiatan seperti pemulung sampai wali nikah sewaan. Disebut Jabal Al-Jannah. Nama asli Kampung Arab sendiri adalah Kampung Sampai, satu dari 3 kampung di Desa Tugu Selatan, 1 kilometer di atas Taman Safari, Cisarua, Bogor. Kampung tersebut dinamai Kampung Sampai karena konon turis-turis dari padang pasir tersebut menginginkan suasana yang berbeda dengan negeri mereka yang panas dan berpantai. Mereka menginginkan berlibur di kawasan pegunungan yang sejuk dan hijau. Kemudian dibawa mereka ke kawasan puncak dari Cisarua hingga Cipanas. Pamor kawasan Cipanas Cianjur di kalangan turis Arab memang sangat terkenal. Bahkan turis Arab menyebut kawasan Cipanas sebagai Jabal Al-Jannah atau Gunung Surga. Dengan begitu terkenalnya kawasan tersebut, tak heran jika jumlah turis Arab sangat melimpah ruah di daerah tersebut, sehingga disebut sebagai Kampung Arab. Mulai ramai turis Arab tahun 2014. Kepopuleran kawasan Kampung Arab di kalangan Arab terhitung belum ada 1 dekade. Turis Timur Tengah mulai membanjiri kawasan tersebut sejak tahun 2014 silam. Sejak saat itu, turis Arab mulai terlihat berseliweran di sepanjang jalan Hanjawar Pacet, Loji, sampai Cinanga, kawasan yang kini disebut sebagai Kampung Arab. Sebenarnya, keberadaan turis Timur Tengah di puncak sudah berlangsung lama. Bahkan ada yang mengatakan sejak tahun 1985. Kawasan tersebut berkembang menjadi Kampung Arab seiring padatnya warung kaleng. Turis Timur Tengah mulai mengunjungi destinasi baru, seperti Kota Bunga dan Taman Bunga Nusantara di Cipanas. Untuk destinasi wisatawan Timur Tengah di Cipanas, Kota Bunga menjadi pusatnya. Puluhan bangunan villa dimiliki oleh pengembang besar dengan tema kota-kota di luar negeri, seperti Villa Birmingham, Villa Swiss, Villa Osaka, dan Villa Little India. Menurut salah satu penduduk setempat, Kota Bunga membuat kawasan tersebut berkembang. Kota Bunga merupakan wilayah eksklusif yang terdiri atas beberapa villa mewah. Warga lokal bisa berbahasa Arab. Warga lokal dan warga yang berjualan di pertokoan di kawasan Kampung Arab rata-rata bisa berbahasa Arab. Para pelayan toko dan warga di sekitar Cinanga ikut beradaptasi dengan makin banyaknya turis asing di daerah mereka. Minimal bahasa Sukia, yaitu bahasa pasaran yang digunakan untuk sekedar bertransaksi atau percakapan pendek. Sementara mayoritas turis Arab di kawasan puncak berasal dari Arab Saudi. Tak hanya dari negara Arab saja, tapi juga ada negara lain seperti Kuwait, Qatar, Irak, Mesir, Maroko, Bahrain, Yaman, Aljazair, Tunisia, serta beberapa negara Afrika Utara. Biasanya, para turis akan berlibur di kawasan tersebut hingga sebulan. Para turis akan berseliweran sepanjang jalan, keluar masuk toko, menukar uang, atau menuju agen travel. Salah satu pegawai agen travel mengatakan jika musim liburan pelancong Timur Tengah dimulai selepas Hari Raya Idul Fitri hingga Lebaran Haji. Biasanya seminggu setelah Lebaran, para turis mulai berdatangan ke kawasan puncak, khususnya ke warung kaleng. Itulah tadi polemik yang dihadapi oleh Kang Deddy Mulyadi serta beberapa hal di Cianjur yang masih marak dengan lika-liku orang Arab. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.